Di tengah perkembangan zaman, nilai-nilai sosial dalam kehidupan kita perlahan mengalami perubahan. Di video ini, kami akan menjelaskan bagaimana fenomena perubahan nilai itu terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat modern. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Di era modern, masyarakat mengalami perubahan yang sangat cepat, baik dalam teknologi, gaya hidup, maupun cara berinteraksi. Menurut penelitian Lestari di tahun 2021 dalam Jurnal Sosiologi Pendidikan, perkembangan teknologi digital menjadi faktor kuat yang mempercepat perubahan nilai di masyarakat Indonesia. Selain itu, studi oleh Sari dan Nugroho di tahun 2020 dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora menjelaskan bahwa globalisasi dan media sosial menyebabkan pergeseran nilai dari kesederhanaan menuju gaya hidup konsumtif. Hal inilah yang membuat fenomena perubahan nilai menjadi topik penting untuk dikaji. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami perubahan nilai ini agar tetap mampu mempertahankan nilai yang positif. Dalam masyarakat modern, beberapa nilai yang dulu kuat kini mengalami perubahan. Yang pertama, kesederhanaan pada konsumtif. Menurut Putra, tahun 2022, dalam jurnal Komunikasi Modern menyebutkan bahwa masyarakat sekarang cenderung membeli barang untuk gaya hidup, bukan kebutuhan. Yang kedua, kebersamaan pada individualisme. Gotong royong makin jarang, orang lain lebih sibuk dengan urusan masing-masing. Yang ketiga, sopan santun pada komunikasi bebas atau kadang kasar. Di media sosial, banyak yang berbicara tanpa filter. Komentar pedas dan body shaming dianggap biasa. Yang keempat, nilai kekeluargaan melemah. Walaupun satu rumah, tapi sering semua fokus pada HP. Yang kelima, nilai lokal pada budaya populerasi. Budaya Korea, Barat, dan tren TikTok lebih dikenal dibanding dengan budaya daerah sendiri. Perubahan ini sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama pada generasi muda. Terdapat beberapa penyebab utama pada perubahan nilai. Yang pertama, teknologi dan media sosial. Penelitian Rahmawati pada tahun 2023 menyatakan bahwa media sosial memengaruhi cara manusia berinteraksi, berpikir, dan menilai sesuatu. Yang kedua, globalisasi. Pada era ini, budaya asing masuk melalui film, musik, drama Korea, hingga gaya berpakaian. Yang ketiga, urbanisasi. Hidup di kota membuat orang cenderung lebih individualis dan mengenal tetangga. Yang keempat, ekonomi konsumtif. Banyak iklan dan influencer yang mendorong masyarakat membeli barang demi gaya, bukan kebutuhan. Yang kelima, perubahan dalam keluarga, yaitu orang tua sibuk bekerja sehingga waktu untuk menanamkan nilai moral kepada anak berkurang. Faktor-faktor inilah yang membuat nilai lama perlahan bergeser. Perubahan nilai digital di era modern membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, masyarakat lebih kreatif, akses pengetahuan lebih mudah, hidup lebih praktis berkat adanya teknologi. Perubahan nilai digital di era modern juga membawa dampak negatif. Dampak negatifnya, etika sosial sangatlah menurun. Menurut Hidayat di tahun 2021, dalam jurnal Perilaku Etika Sosial menjelaskan bahwa media sosial membuat orang lebih agresif dan kurang sopan. Ada budaya instan. Banyak orang ingin semua serba cepat tanpa adanya proses. Ada juga konsumtif, yaitu menurut Anggraini di tahun 2021, banyak remaja terpengaruh oleh belanja impulsif. Yang terakhir, nilai kekeluargaan sangatlah menurun, yaitu acara makan bersama dan tatap muka sangatlah jarang. Dampak-dampak ini menjadi tantangan besar dalam menjaga etika di era modern. Meskipun banyak nilai yang berubah, kita masih bisa menjaga nilai positif dengan pendidikan karakter. Wibowo 2022 menekankan pentingnya pendidikan jujur, disiplin, dan empati.
2. Literasi digital. Belajar menggunakan media sosial dengan sopan dan bertanggung jawab. 3. Melestarikan budaya lokal. Mengenal adat, berbahasa daerah yang benar, dan melanjutkan tradisi yang ada. 4. Menghidupkan kebersamaan. Melakukan kegiatan sosial, melakukan gotong royong bersama, dan interaksi secara langsung. 5. Kesadaran keluarga. Anak meniru apa yang dilihatnya, bukan sekedar apa yang kita ajarkan. Dengan upaya ini, kita hidup bisa tanpa kehilangan diri kita. Akhirnya ya, kita ngumpul juga. Tadi pengen cerita banyak, tapi kepikiran notif ini terus. Iya, aku juga sih. Tadi udah niat cuti buat ketemu kalian, tapi malah kerjaan numpuk semua di HP. Jadi ya udahlah ya. Semua duduk berdekatan, tapi seperti ada jarak tipis yang gak kelihatan di antara mereka. Weh, lihatlah, aku baru ambil foto baru. Aku ngomong kayaknya mana yang foto semua. Tidak ada yang merespon, mereka tetap sibuk. Hening, tapi bukan hening nyaman, ini hening yang berat. Padahal kukira hari ini bakal rame. Aku udah bela-belain ambil cuti libur kerja. Semuanya pada sibuk main HP. Yang lain buka HP terus, tanpa sadar Liza bicara. Absurdnya, mereka berenam, tapi tidak satu pun benar-benar hadir. Guys, kalian ingat gak sih waktu kita ngumpul kita selalu ketawa sampai satpam itu negur loh. Iya mungkin lupa sih. Sekarang ya gini, semuanya hidup di handphone masing-masing. Kalian ngerasa gak sih kita tuh ketemu tapi kayak gak ketemu? Sekilas semua tampak berhenti, tapi hanya 1 detik. Mereka kembali ke layar masing-masing, bahkan momen refleksi pun tenggelam. Aku kangen loh sama kita yang dulu. Lo gak tahu cara kembali kita kayak dulu kayak mana. Lucu ya, kita duduk berenam. Yang kedengaran cuma suara notif, suara TikTok. Herlina akhirnya menutup HP-nya dan menatap teman-temannya. Dengan begini, yang tersisa cuma screen yang makin terang dan hubungan kita yang makin redup. Dengan tadi dapat kita lihat dengan jelas bahwa nilai kebersamaan pada masyarakat modern dapat menurun. 6 sahabat sebenarnya sudah lama tidak bertemu, justru lebih mementingkan HP daripada berinteraksi satu sama lain. Fenomena ini dapat disebut dengan individualisme digital, yang dimana seseorang dapat hadir secara fisik namun tidak benar-benar terlibat secara sosial. Menurut Hidayat di tahun 2021, penggunaan gadget yang berlebihan dapat menggeserkan nilai kebersamaan menjadi keterikatan pada dunia digital. Menunjukkan bahwa walaupun hubungan pertemanan mereka masih ada, tetapi kualitas komunikasi mereka yang semakin berkurang dan interaksi emosional mereka yang semakin menghilang dikarenakan tergantikannya oleh notifikasi dan aktivitas HP mereka. Secara singkat, nilai-nilai sosial di era masyarakat modern banyak mengalami perubahan. Teknologi dan media sosial menjadi faktor terbesar perubahan tersebut. Nilai kebersamaan dan sopan santun mulai tergeser melalui individualisme digital. Studi kasus tadi menunjukkan bahwa kita bisa bersama tetapi tidak benar-benar hadir. Karena itu, kita perlu menyeimbangkan penggunaan gadget di dunia nyata. Dengan bijak menggunakan teknologi, kita bisa tetap modern tanpa kehilangan nilai yang positif. Sebagai penutup, kita dapat melihat bahwa perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup telah membawa pergeseran nilai yang cukup besar dalam masyarakat modern. Nilai kebersamaan, perhatian, dan interaksi langsung perlahan mulai tergeser oleh rutinitas digital yang semakin mendominasi. Melalui contoh fenomena yang sudah kami tampilkan, kita bisa memahami bahwa kehadiran fisik saja tidak menjamin adanya kedekatan sosial. Karena itu, penting bagi kita untuk lebih sadar dalam menggunakan teknologi, menyeimbangkan dunia digital dengan hubungan nyata, dan tetap menjaga nilai-nilai positif yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Sekian video dari kami, tetap jaga kebersamaan, dan semoga bisa menjadi
pengingat agar kita tetap memakai teknologi dengan bijak.